hope you are well. In this video, I will explain about the teaching materials development model or dalam bahasa Indonesianya yaitu model pengembangan bahan ajar. Yang pertama model AD. Model AD salah satu model desain pembelajaran yang sifatnya lebih generik. Adalah model AD yaitu analisis, desain, develop, implement, dan evaluasi. AD muncul pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Reiser dan Molenda. Salah satu fungsi AD yaitu menjadi pedoman dalam pembangunan perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Model ini menggunakan 5 tahap pengembangan sebagai berikut, yaitu analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Yang pertama analisis atau analisis kebutuhan pembelajaran, yang kedua desain atau perancangan bahan ajar, yang ketiga development pengembangan materi, yang keempat implementation implementasi dalam pembelajaran, dan yang kelima evaluation atau evaluasi efektivitas bahan ajar. Yang kedua model Dick and Carey. Perancangan pengajaran menurut sistem pendekatan model Dick dan Carey yang dikembangkan oleh Walter Dick dan Lou Carey. Model ini merupakan model prosedural dan model melingkar. Model sistematis yang mencakup 10 langkah mulai dari identifikasi tujuan hingga evaluasi formatif dan sumatif. Yang ketiga model CAMP. Menurut Camp, pada tahun 1998, pengembangan bahan ajar merupakan suatu siklus yang kontinum. Pengembangan bahan ajar model ini dapat dimulai dari langkah manapun sesuai dengan siklus tersebut. Oleh karena itu, model pengembangan bahan ajar Camp ini dapat memberi kesempatan kepada para pengembang untuk dapat memulai dari langkah manapun sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Pendekatan nonlinear yang mencakup 9 elemen seperti analisis peserta didik, penetapan tujuan, dan evaluasi. Yang keempat, model Azure. Model Azure merupakan suatu model yang merupakan sebuah formulasi untuk kegiatan belajar mengajar atau KBM, atau disebut juga model berorientasi kelas. Fokus pada integrasi teknologi dalam pembelajaran. Yang kelima, model 4D. Model ini terdiri dari 4 tahap pengembangan sebagai berikut. Yang pertama, define, yaitu pendefinisian. Kegiatan pada tahap ini dilakukan untuk menetapkan dan mendefinisikan syarat-syarat pengembangan. Yang kedua, desain atau perancangan. Tahap perancangan bertujuan untuk merancang perangkat pembelajaran. Yang ketiga, develop atau pengembangan. Tia Grajan dan kawan-kawan 2012. Yang keenam, memberi tahap pengembangan dalam 2 kegiatan yaitu expert appraisal dan developmental testing. Expert appraisal merupakan teknik untuk memvalidasi atau menilai kelayakan rancangan produk oleh ahli dalam bidangnya. Developmental testing merupakan kegiatan uji coba rancangan produk pada sasaran subjek yang sesungguhnya. Hasil uji coba digunakan memperbaiki produk agar dapat diujikan kembali sampai memperoleh hasil yang efektif. Yang keempat, disseminate atau penyebarluasan. Istilah disseminate diartikan sebagai penyebarluasan yang dalam hal ini berarti produk yang telah dibuat dan direvisi disebarluaskan. Yang keenam, model Hanafin and Peck. Model Hanafin dan Peck adalah model desain pembelajaran yang terdiri pada 3 fase. Dalam model ini, penilaian dan pengulangan perlu dijalankan dalam setiap fase. Model ini lebih berorientasi produk. Berikut tahapan dari model Hanafin dan Peck. Yang pertama, fase pertama. Analisis kebutuhan dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dalam mengembangkan suatu media pembelajaran. Yang kedua, fase kedua. Fase ini yaitu fase desain. Informasi dari fase analisis dipindahkan ke dalam bentuk dokumen yang akan menjadi tujuan pembuatan media pembelajaran. Yang ketiga, fase ketiga, fase pengembangan dan implementasi terdiri dari penghasilan diagram alur, pengujian, serta penilaian formatif dan penilaian sumatif.